Setelah itu dalil yang kedua dari perkataan Imam Ahmad. Kata beliau, qala al-Imam Ahmad Abu Abdullah Ahmad ibn Muhammad bin Hanbal rahimahullahu taala fi qauli Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berkata Imam Abu Abdullah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal. Naam. Imam Ahmad bin Hanbal Asy-Syaibani Al-Baghdadi, meninggal tahun 241, imam besar rahimahullahu taala dan kita kenal bersama. Kata beliau fi qauli Nabi sallallahu alaihi wasallam, Imam Ahmad berkata tentang sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allah yanzilu ila sama'id dunya." Sungguhnya Allah turun ke langit dunia. Ini ayat tentang sifat Allah atau hadis tentang sifat. Sungguhnya Allah turun ke langit dunia. Kita tetapkan Allah mempunyai sifat turun. Ya. Ingat ya tadi kaidahnya. Kalau tetapkan sifat harus ada 3 prinsip itu tadi. Pertama, kita tidak boleh menyerupakan Allah dengan makhluknya. Kemudian yang kedua, harus ada dalam Al-Quran dan Sunnah. Kemudian yang ketiga, tidak boleh tahu bagaimana caranya, bagaimana kaifiatnya. Ingat tadi itu prinsip yang kita tekankan. Nah, sungguhnya Allah turun ke langit dunia. Ya, ayat yang lain, wa inna Allah yura yawmal qiyamah, fil qiyamah. Dan sungguhnya Allah akan dilihat pada hari kiamat. Juga termasuk prinsip. Ya. Nah, Imam Ahmad berkata seputar hadits-hadits yang seperti ini. Ya, 2 hadits ini, wa ma asbaha hadithil ahadits, dan apa yang semisal dengan hadits-hadits ini. Kata Imam Ahmad, nu'minu biha, kita imani hadits-hadits yang seperti ini. Wa nusaddiqu biha, dan kita benarkan ya, kandungannya. La kaifa wala ma'na, tidak ada kaifa. Tidak boleh bilang kaifa, bagaimana. Kaifa itu artinya bagaimana. Ya. Sebut turun, tanya bagaimana. Tidak boleh itu. Ya. Nah, Allah mempunyai tangan, tanya bagaimana. Allah mempunyai kaki, tanya bagaimana. Ini semuanya haram. Ya. Dalam nama-nama atau dalam sifat Allah Subhanahu wa taala haram mempertanyakan hal tersebut. Dipahami ini? Jadi Imam Ahmad berkata la kaifa, tidak ada kaifnya, wala makna, dan tidak ada maknanya. Ini letak kritikan yang kedua terhadap Ibnu Qudamah di sini dalam kitabnya. Ini kritikan yang kedua terhadap beliau. Beliau membawakan perkataan Imam Ahmad dan tidak menjelaskan maksud dari Imam Ahmad. Ya, sebab kalimatnya tidak ada kaifa, tidak boleh dipertanyakan. Ini benar. Tapi kalimat tidak ada makna, tidak ada maknanya. Ya. Tadi bagaimana mazhab ahli sunnah dalam sifat Allah? Kita tetapkan bahwa sifat Allah pasti punya makna, kan begitu? Sebab sifat Allah itu turun dalam Al-Quran dan hadits, dan kita dibicarai dengan bahasa Arab yang jelas dan terang, kan begitu? Kalau begitu akan dipahami maknanya. Ya. Tapi kenapa dikatakan di sini tidak ada makna? Kan tidak boleh. Ya, dipahami di sini. Maka di sini kritikan yang kedua terhadap Ibnu Qudamah. Ya. Dan secara umum para ulama menjawab seperti yang kita sebutkan itu tadi. Ya. Menjawab seperti yang kita sebutkan itu tadi, bahwa di sini maksudnya la kaifah wala makna, tidak ada makna. Makna yang diinginkan di sini tidak ada makna, yaitu makna yang batil. Makna yang batil, bukan makna dalam artian tidak mempunyai makna sama sekali. Ya. Yaitu tidak mempunyai makna yang batil, seperti takwilnya ahlul bid'ah. Ya. Jadi dari kalimat Imam Ahmad ini la kaifa wala makna, ini bantahan terhadap 2 kelompok. Bantahan terhadap 2 kelompok. Kalimat beliau bila kaifa, tanpa kaifa, ini bantahan terhadap kelompok al-musyabbihah, al-mujassimah, kelompok yang senang atau yang mentashbih Allah Subhanahu wa taala, yang menyerupakan Allah dengan makhluknya. Maka Imam Ahmad membantah mereka bila kaifa, tidak ada kaifa, tidak boleh tanya bagaimana ya. Kemudian kalimat beliau wala makna, tidak ada makna, ini bantahan terhadap al-mu'attilah, kelompok al-mu'attilah. Al-mu'attilah dengan semua jenisnya, apakah itu ahli filsafatnya atau ahli kalamnya. Ahli kalamnya dengan semua jenisnya, apakah itu Jahmiyahnya, Mu'tazilahnya, Asy'ariyahnya, kemudian Kullabiyahnya, Maturidiyahnya, dengan semua jenisnya. Al-mu'attilah. Jadi tidak ada makna, maksudnya tidak ada makna yang batin. Tidak ada makna yang batin. Adapun makna, seperti kalau ditetapkan Allah mempunyai sifat rahmat. Makna rahmat itu apa? Rahmat dipahami maknanya, ya kan? Rahmat dipahami maknanya. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mempunyai sifat ridha. Ya. Ridha itu apa maknanya?
Dipahami maknanya dari sisi bahasa, ya kan? Nah, ini semuanya kita tetapkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Makna yang sahih. Tapi makna yang batil ini yang dinafikan oleh Imam Ahmad. Seperti orang berkata Allah itu mempunyai sifat istiwa. Istiwa artinya bersemayam. Oh, bukan bersemayam di situ. Istiwa di sini namanya istaula, istila, yaitu berkuasa. Ini makna batil. Memalingkan dari mana hakikatnya. Nah, kemudian seperti orang yang mengatakan rahmat Allah, maknanya bukan rahmat di situ, tapi keinginan. Ini makna batil. Rahmat jelas maknanya. Dikatakan lagi bermakna keinginan, al-iradah. Itu tidak boleh. Iya. Nah, dikatakan rahmat, iradatul ihsan, iradatul khair, itu tidak boleh. Demikian pula Allah mempunyai sifat al-ghadab, sifat marah. Ya. Sifat marah. Kita tetapkan Allah mempunyai sifat marah sesuai dengan kemuliaan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh dikatakan seperti perkataannya ahlul bid'ah, mengatakan marah di sini bukan artinya marah, tapi keinginan untuk membalas dendam. Iya. Ini adalah makna batil. Iya. Tidak dibenarkan dalam sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka maksud Imam Ahmad di sini, kalau ada hadis-hadis tentang sifat Allah, kita imani, nu'minu biha, wa nusaddiqu biha, dan kita benarkan. Wala kaifa, tidak boleh ditanya bagaimananya. Bantahan terhadap siapa tadi? Al-musyabbihah. Kemudian wala makna, dan tidak ada makna, tidak ada makna batil. Bantahan terhadap siapa? Al-mu'attilah. Iya. Wala naruddu syai'an minha, tidak boleh kita menolak suatu pun dari hadis-hadis itu. Ya, sebab semuanya hadis sahih. Ya. Wa na'lamu anna ma jaa'a bihi ar-rasul. Wa na'lamu anna ma jaa'a bihi ar-rasul haqqun. Dan kami tahu bahwa segala sesuatu yang dibawa oleh Rasul itu adalah hak. Wala naruddu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita tidak boleh membantah, menolak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mendustakan, mengingkari beliau. Wala nasifullaha bi aktsara mimma wasafa bihi nafsahu bila haddin wala ghaya. Dan tidak boleh kita mensifatkan Allah, iya, dengan sesuatu atau mensifatkan Allah dengan lebih banyak dari apa yang Allah sifatkan dirinya. Allah sudah mensifatkan dirinya, ya, dengan pensifatan. Datang lagi makhluk dia sifatkan dengan sifat yang lebih banyak. Itu tidak boleh. Bila haddin wala ghaya, tanpa had dan tanpa ghaya, ya, tanpa balasan dan tanpa Quran terakhir. Di sini kalimat bila haddin, ya, diperselisihkan di kalangan para ulama ahli sunnah tentang penggunaannya. Ada yang mengingkari dan ada yang selain dari itu. Nah, dan bukan di sini sekarang tempat untuk menguraikannya. Kata beliau, laisa kamitslihi syai' wa huwa as-sami'ul basir. Dialah Allah, ya, dikatakan laisa kamitslihi syai', tidak serupa dengan suatu apapun. Ini kalimat laisa kamitslihi syai', tidak serupa dengan suatu apapun, bantahan terhadap al-musyabbihah, orang yang menyerupakan Allah dengan makhluknya. Dikatakan Allah punya tangan sama dengan tanganku, turunnya Allah sama dengan turunku. Ya. Ini semuanya menyerupakan Allah. Ini bantahan dalam ayat. Laisa kamitslihi syai'. Allah tidak serupa dengan sesuatu apapun. Nah, kemudian setelah itu wa huwas sami'ul basir. Dan dialah Allah yang maha mendengar lagi maha melihat. Dan ini bantahan terhadap al-mu'attilah. Bantahan terhadap al-mu'attilah yang senang mentakwil makna. Tangan maknanya kekuatan, mendengar bukan maknanya mendengar betulan, bukan pendengar yang diinginkan, ya. Melihat bukan penglihatan yang diinginkan, ya. Dia palingkan maknanya, ya, istiwa bukan istiwa, ya. Ini bantahan terhadap mereka al-mu'attilah. Kenapa? Sebab Allah Subhanahu wa taala di sini menetapkan wa huwas sami'ul basir. Dialah Allah yang maha mendengar lagi maha melihat. Lihat ya sisi bantahannya. Kalau kita lihat kebanyakan makhluk ciptaan Allah, semuanya mempunyai mata dan mempunyai penglihatan. Ya. Ya atau tidak? Manusia punya mata dan punya penglihatan. Gajah punya mata dan punya penglihatan. Ya. Singa punya mata, punya penglihatan. Anjing punya mata, punya penglihatan. Kucing punya mata, punya penglihatan. Semut punya mata, punya penglihatan. Kan begitu? Iya. Sekarang saya tanya, matanya manusia sama nggak dengan matanya anjing? Sama atau tidak? Ayo dijawab. Sama atau tidak? Tidak sama tentunya. Sama nggak telinganya, pendengarannya manusia dengan pendengarannya bebek misalnya? Ya, tidak sama kan? Sama-sama punya pendengaran. Ya, tidak sama. Kalau makhluk saja
yang semuanya mempunyai sifat ini, sama-sama mempunyai sifat penglihatan, sama-sama mempunyai sifat pendengaran, tapi tidak sama antara semua makhluk, maka antara makhluk dan antara Allah lebih-lebih tidak sama lagi. Ya, kalau kita tetapkan Allah Maha mendengar, Maha melihat, makhluk juga kita tetapkan mendengar dan melihat, kan begitu. Tapi ini tidak menunjukkan Allah itu sama dengan makhluknya. Tidak menunjukkan Allah sama dengan makhluknya. Dipahami ini? Kalau antara sama makhluk saja tidak sama, apalagi antara makhluk dengan Allah lebih-lebih tidak sama lagi. Iya. Nah, ini pokok prinsip ya di dalam memahami sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau, kata Imam Ahmad, wa naqulu kama qala, dan kami berucap sebagaimana yang beliau ucapkan, wa nasifuhu bima wasafa, atau sebagaimana yang Allah ucapkan, wa nasifuhu bima wasafa bihi nafsahu la nata'adda dzalik, dan kami mensifatkan Allah dengan apa-apa yang Allah mensifatkan dirinya dengannya. La nata'adda dzalik, kita tidak melampaui hal tersebut. Iya. Nah, la yablughu wasful wasifin, sebab Allah itu tidak akan bisa dicapai oleh pensifatan orang-orang yang mensifatkan. Ini sebabnya. Jadi kalau ada sifat Allah Subhanahu wa taala, kita terapkan sesuai dengan penetapan Allah dan Rasulnya, itu saja. Adapun manusia tidak boleh pakai akalnya menetapkan. Ya. Nas penetapan itu harus dari Al-Quran dan Sunnah, tidak boleh pakai akal. Bagaimanapun jagonya manusia mensifatkan, ya, dia tidak akan bisa mensifatkan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dia pandai berfikir, ya, kemudian pandai bikin inspirasi, rekayasa dan seterusnya, tidak akan sampai bisa mensifatkan Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah termasuk kekeliruan dan kekurangan ajaran dari manusia ini kalau ia mensifatkan Allah Subhanahu wa taala dengan apa-apa yang Allah dan Rasulnya tidak mensifatkan Allah dengan hal tersebut. Karena itu kata Imam Ahmad, kami berucap sebagaimana yang ia ucapkan, dan kami mensifatkan Allah sebagaimana yang Allah sifatkan dirinya dengannya. Kami tidak melalui atau kami tidak melampaui hal tersebut. Tidak melampaui hal tersebut. Wala yablughu wasful wasifin, dan Allah tidak akan dicapai oleh pensifatan orang-orang yang mensifatkan. Nu'minu bil Qur'ani kullihi muhkamihi wa mutasyabih, kami beriman terhadap Al-Quran semuanya, muhkamnya dan mutasyabihnya. Wala nuzilu anku sifatan min sifatihi la syama'atun syunni'at, dan kami tidak menghilangkan darinya satu sifat pun dari sifat-sifatnya karena kejelekan yang dianggap jelek oleh orang. Ini prinsip ahli sunnah. Jadi kalau ada menganggap, mustahil Allah diberi sifat begini, mustahil Allah diberi sifat ini, ada kejelekan dianggap jelek oleh orang, kata Imam Ahmad, kami tidak akan menghilangkan sifat itu. Sepanjang Allah dan Rasulnya menetapkan, maka kami tetapkan, tidak boleh dihilangkan. Harus kita tetapkan sesuai dengan kemuliaan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, tidak sama dengan makhluknya. Nah, kemudian wala nata'adda al-Qur'an wal hadits, dan kami tidak akan melampaui Al-Quran dan hadits, tidak melanggar Al-Quran dan hadits. Wala na'lamu kaifa kunha dzalik illa bitasdiqir rasul wa tathbitil Qur'an, dan kami tidak mengetahui kunha dzalik. Kunha itu maknanya kaifiyah, bagaimananya hal tersebut. Kami tidak mengetahui bagaimananya hal tersebut kecuali dari pengabaran, pembenaran dari Rasulullah SAW atau penetapan dalam Al-Quran. Lagi-lagi masdarnya dari mana? Dari Al-Quran dan hadits Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Setelah itu beliau bawakan yang ketiga, perkataan Imam Asy-Syafi'i. Kata beliau rahimahullahu taala, qala al-Imam Abu Abdullah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i rahimahullah. Berkata Imam Abu Abdullah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i rahimahullah, radhiyallahu anhu. Di sini kita lihat beliau hanya membawakan perkataan Imam Ahmad dan perkataan Imam Syafi'i. Kenapa Imam Malik tidak dibawakan? Yang lainnya tidak dibawakan perkataannya? Sebab madhab yang tersebar di zaman Ibnu Qudamah itu madhab Hanbaliyah dan madhab Syafi'iyah. Apalagi di zaman beliau kebanyakannya orang-orang Syafi'i itu berpemahaman tidak dengan pemahaman akidah Imam Syafi'i. Karena itu dibawakan dari perkataan Imam Syafi'i supaya mereka bungkam seribu bahasa. Demikian maksudnya.
Jadi beliau bawakan dari perkataan Imam Syafi'i, amantu billahi wa bima jaa'a 'anillahi ala muradillah. Ya. Saya beriman kepada Allah dan terhadap apa yang datang dari Allah ala muradillah, sesuai dengan kehendak, sesuai dengan keinginan Allah Subhanahu wa taala. Wa amantu bi Rasulillah, dan saya beriman kepada Rasulullah. Wa bima jaa'a Rasulillah, dan terhadap apa yang datang dari Rasulullah ala muradi Rasulillah, menurut keinginan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Iya. Nah, ini perkataan Imam Syafi'i sebenarnya jelas. Ya. Cuman ada sebagian orang-orang yang mentakwil, mengambil perkataan Imam Syafi'i ini dan menjadikannya sebagai dalil. Ya. Bagaimana itu? Dia katakan Imam Syafi'i katanya tidak paham. Ya. Dia katakan tidak perlu kita pahami makna. Yang penting kita iman saja. Ya. Kita beriman saja. Sebab Imam Syafi'i bilang kita beriman kepada Allah, beriman terhadap apa yang datang dari Allah sesuai dengan kehendak Allah. Kalau begitu biar kita tidak paham, ya, dan memang tidak harus tahu paham maknanya. Ya. Kita tidak paham maknanya, kita imani saja. Nah, ini perkataan orang-orang yang tidak paham perkataan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i di sini menginginkan keimanan mujmal, beriman secara global, dan kita juga beriman secara global seperti ini. Ya. Kita beriman kepada Allah dan apa yang datang dari Allah sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, dan kita beriman kepada Rasulullah dan apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan kehendak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang kita tahu maknanya dari ayat-ayat dan sifat, ya, maka apa yang kita ketahui itu kita amalkan. Dan apa yang kita tidak ketahui maknanya dan maknanya agak mutasyabih bagi kita, agak samar bagi kita, maka kita beriman hal tersebut sesuai dengan kehendak Allah dan kehendak Rasulnya. Ya, sampai kita bertanya kepada ahli ilmu, kepada orang yang berilmu, sehingga orang berilmu itu menerangkan makna dan sifat ini apa. Jadi kalau kita belum paham sekarang, kita imani dulu secara global. Ya, kita beriman kepada Allah dan apa yang datang dari Allah sesuai dengan kehendak Allah. Kita beriman kepada Rasulullah dan apa yang datang dari Rasulullah sesuai dengan kehendak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita belum tahu sekarang. Nanti ketemu para ulama, orang yang berilmu, kita tanyakan hal tersebut sehingga dia berada di atas kejelasan. Nah, dipahami ini? Iya. Dan perlu diketahui bahwa tentang nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala, atau saya ulang, perlu kita ketahui bahwa tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, sifat Allah itu dari ayat-ayat atau dari perkara yang muhkam. Ya. Ingat ya, bahwa sifat itu dari muhkam, bukan dari mutasyabih. Ada sebagian orang mengatakan ayat-ayat sifat itu mutasyabih. Ini salah. Ya, ayat-ayat sifat itu, sifat-sifat Allah semuanya adalah muhkam. Semuanya adalah muhkam. Nah, muhkamnya ini dari sisi madlulnya, apa yang ditunjukkan darinya. Kan jelas semua sifat itu dari sisi makna, semuanya jelas. Mutasyabihnya itu dalam sifat hanya pada kaifiatnya saja. Bagaimana ya? Iya, dipahami? Ya. Kaifiatnya tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sebab dikatakan dalam Al-Qur'an, "Wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah." Tidak ada yang mengetahui takwilnya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, ya, kalau ada yang bertanya, sifat-sifat Allah itu dari muhkam atau mutasyabih, maka jawabannya apa? Jawabannya dirinci. Ya. Pertama kita katakan semua, ya, sifat-sifat Allah itu adalah dari muhkam, perkara yang muhkam. Yang mutasyabih itu adalah kaifiyat. Yang mutasyabih adalah kaifiyatnya. Nah, kaifiyatnya yang sifat-sifat itu tergambar di atasnya. Dipahami ini? Baik. Iya. Ini pendahuluan yang kedua dari Ibnu Qudamah rahimahullahu taala.